Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah Humazi selesai berbicara, dia tiba-tiba membeku sesaat, ekspresinya membeku. Chen Ping, apakah kamu merasakannya? Humazi tiba-tiba mendekati Chen Ping dan berkata dengan suara rendah, sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita. Chen Ping mengangkat bibirnya sedikit, dan cahaya kemasan bersinar di matanya. 5 dari mereka, basis kultivasi mereka semuanya berada di sekitar tingkat ke-9 dari alam abadi longgar, mereka pasti anggota organisasi misterius itu. Chen Ping tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki kekuatan seperti itu kecuali organisasi misterius itu. Di ketiga alam ini, mereka yang berada di puncak alam abadi tersebar adalah yang paling kuat, dan mereka yang berada di alam ke-9 alam abadi tersebar semuanya adalah pemimpin sekte. Namun, hanya organisasi misterius ini yang tampaknya sangat kuat. Menurut Yun Wuya, tempat di mana organisasi ini berada tampaknya tidak berada di bawah yurisdiksi Tiga Langit. Lalu, apakah kamu ingin? Humazi membuat gerakan menyeka lehernya. Chen Ping menggelengkan kepalanya sedikit, biarkan mereka mengikuti. Tepat pada waktunya untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. Chen Ping sudah menyadari kehadiran orang-orang ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena orang-orang ini ingin mengikutinya, biarkan saja mereka mengikutinya. Chen Ping masih bisa menghadapi 5 makhluk abadi kelas 9 yang tersebar. Humazi tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu mendekati Yun Wuya dan mulai bertanya tentang istana bayangan darah. Lagi pula, Yun Wuya juga berada di alam ketiga, jadi dia pasti sangat akrab dengan istana bayangan darah. Tuan Yun, apakah Anda mengatakan bahwa benar-benar ada puluhan ribu kultivator wanita di istana bayangan darah? Seperti apa rupa mereka? Hu masih bertanya. Yun Wuya tersenyum pahit dan berkata, Tuan Hu, para kultivator wanita di istana bayangan darah semuanya sangat cantik, terutama orang suci istana bayangan darah, yang dikenal sebagai wanita tercantik di 3 surga, tetapi dia juga terkenal kejam dan bengis. Teknik bayangan darah yang dipraktikkannya mengharuskannya menyerap esensi pria. Selama bertahun-tahun, setidaknya ada 800.000 biksu yang meninggal di bawah roknya. Sial, ini berarti para pelayan istana bayangan darah semuanya mengandalkan sihir jahat semacam ini untuk berlatih. Jika demikian, bukankah itu berarti mereka telah kehilangan kepolosan mereka? Humazi mengerutkan kening, tampak sedikit kecewa. Tuan Hu, gadis-gadis muda lebih menarik. Kudengar, Sein dari istana bayangan darah sangat jago di ranjang, dan banyak pria yang rela dilahapnya. Ada pepatah yang beredar di 3 surga yang mengatakan jika kau bisa tidur dengan orang suci dari istana bayangan darah, kau tidak layak disebut sebagai dewa sejati. Yun Wuya berbisik pada Humazi. Mata Humazi berbinar, sangat menarik. Kalau begitu aku harus bertemu dengannya. Chen Ping menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sepertinya Humazi ini tidak punya cara lain untuk melepaskan wanita kecuali kematian. Kelompok itu terbang selama 5 hari, dan segera garis besar pegunungan berangsur-angsur muncul di kejauhan. Awan dan kabut menyelimuti seluruh tempat, dan samar-samar terlihat istana berwarna merah darah berdiri di puncak gunung. Itulah istana bayangan darah. Tiba, Chen Ping berhenti dan berkata, Tuan Hu, panggung diserahkan kepada Anda. Chen Ping tahu bahwa Humazi seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan orang-orang dari istana bayangan darah. Bagaimanapun, Humazi adalah orang dari tingkat ke-6 langit. Humazi meluruskan kerah bajunya dan menyemprotkan parfum yang tidak diketahui ke tubuhnya. Anda, mata Chen Ping berkedut. Persiapan untuk perang. Humazi berkata dengan serius, saat menghadapi kultivator wanita, citra sangatlah penting. Semua orang terdiam. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan tajam dari arah istana bayangan darah, diikuti oleh ratusan sosok berwarna merah yang terbang keluar dari istana dan membentuk formasi pertempuran di udara. Sepertinya mereka sudah tahu kita akan datang.
Chen Ping menyipitkan matanya, berita kehancuran Sekte Tianyan menyebar sangat cepat. Hu Mazi tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan kipas lipat yang terbuat dari mantra dari dadanya dan membukanya sambil berdesir, "Lihat aku." Dia hanya mengetukkan jari kakinya pelan dan melayang menuju istana bayangan darah bagaikan bulu. Keanggunan postur tubuhnya benar-benar berbeda dari biasanya. Orang tua mesum ini sangat sok. Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa. "Chen Ping, apakah menurutmu Master Hu akan dimakan oleh kultivator wanita dari istana bayangan darah? Lagi pula, tubuhnya tidak sebaik milikmu." Huo Jingjing bertanya pada Chen Ping. Bahkan jika dia dalam keadaan sehat, puluhan ribu kultivator wanita tidak akan sanggup menanggungnya. Bahkan jika Chen Ping pergi, dia akan tersedot kering. Jangan berpikir dia sangat galak terhadap kita berdua, tapi kalau ada lebih banyak wanita, dia akan tamat. Mo Qingyun terkekeh. Chen Ping langsung tersenyum pahit. Dia manusia, bukan binatang. Sekalipun dia binatang, tak seorang pun dapat menahan puluhan ribu kultivator wanita ini. Terlebih lagi, para kultivator wanita di istana bayangan darah semuanya memakan saripati yang murni dan darah pria. Jangankan 10.000 dari mereka yang dapat menahan 8 atau 10 saja sudah merupakan orang-orang yang luar biasa. Pada saat ini, di depan istana bayangan darah, ratusan kultivator wanita sedang bersiaga tinggi. Mereka semua mengenakan pakaian kasa merah, kulit mereka samar-samar terlihat, tetapi mereka semua memegang pisau tajam dan memiliki tatapan membunuh. "Siapa yang datang?" Seorang pembudidaya wanita tua yang memimpin berteriak dengan tegas. Hu Mazi melakukan jungkir balik yang indah di udara dan mendarat dengan mantap di atas sebuah batu besar di depan gerbang istana bayangan darah. Dia menutup kipas lipatnya dan membungkuk. "Saya Hu Mazi, dan saya datang untuk memberikan kunjungan khusus kepada orang suci Anda." "Benar." Kultivator wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." "Cepat pergi, kalau tidak." "Apa lagi?" Hu Mazi tiba-tiba tersenyum jahat, lalu membuka lagi kipas lipat di tangannya, dan mengipasinya dengan lembut. Dalam sekejap, aura putih muncul entah dari mana, dan wanginya memenuhi udara. Sebelum pengikut istana bayangan darah bisa bereaksi, mereka merasa pusing dan tangan serta kaki mereka menjadi lemah. "Beraninya kau melakukan sesuatu. Apa ini?" Kultivator wanita tua itu merasa ngeri. "Hehehe, ini adalah dupa 1000 ilusi yang telah kubuat sendiri. Apakah baunya harum?" Dupa 1000 ilusi yang menyihir jiwa. Kultivator wanita tua itu terkejut. "Bentuk formasi. Tahan napasmu." Namun, sudah terlambat. Puluhan murid sudah linglung dan senjata mereka jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Rona merah yang tidak biasa muncul di wajah mereka dan mereka mulai memutar tubuh mereka tak terkendali. Kau penjahat hina." Teriak kultivator wanita tua itu sekuat tenaga, namun kakinya melemah dan ia terpaksa bergantung pada pedang untuk menopang tubuhnya. Hu Mazi terkekeh dan berkata, "Itu hanya hal kecil untuk menghidupkan suasana. Jangan khawatir, itu tidak akan membahayakan nyawamu. Lagi pula, bukankah kau juga mengandalkan merayu pria dan menyerap energi yang murni mereka untuk berlatih? Saya justru kebalikan dari Anda. Saya berkultivasi dengan menyerap energi yin murni dari wanita." Senyum Hu Mazi sangat menyeramkan di mata para pembudidaya wanita ini. Biasanya mereka bermain dengan laki-laki sesuka hati, tetapi sekarang mereka dijebak oleh laki-laki. Chen Ping, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, mengangkat alisnya. Orang tua ini punya trik ini. Kupikir dia mempermainkan wanita dengan mengandalkan karismanya. Huo Jingjing tampak aneh, apakah dia sering melakukan hal seperti ini sebelumnya? Chen Ping melirik Huo Jingjing, lalu menghiburnya, "Jangan khawatir, Tuan Hu tahu batas kemampuannya. Dia tidak akan menyentuh wanitaku." Tepat saat Hu Mazi hendak mengambil tindakan lebih lanjut,
Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar dari Istana Bayangan Darah. Siapa yang berani bertindak liar di Istana Bayangan Darahku? Suaranya tidak keras, tetapi menembus langit seperti pedang tajam. Para praktisi wanita yang diracuni oleh dupa itu terkejut dan mata mereka kembali jernih. Humazi mendongak dan melihat sosok merah melayang turun dari titik tertinggi istana. Orang itu memiliki tubuh yang anggun, dan setiap kali ia melangkah, sebuah teratai berwarna merah darah akan tumbuh di bawah kakinya, membawanya perlahan turun. Setelah dia mendarat, semua orang dapat melihat penampilannya dengan jelas, alis berbentuk seperti pohon willow, mata burung phoenix, kulit seputih krim, dan bibir semerah-merah terang. Dibalut kain kasa merah, membuat orang lebih bersemangat dibanding tidak mengenakan apapun. Santo, bisik Yun Huya dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Tatapan mata Sang Santo menyapu Humazi, lalu menatap Chen Ping dan kelompoknya di kejauhan, dan akhirnya berhenti di Humazi. Kaulah yang menggunakan cara tercela seperti itu untuk menghadapi murid-murid Istana Bayangan Darah kami. Siapakah kamu? Tanya Humazi. Akulah orang suci dari Istana Bayangan Darah. Kata orang suci itu. Mata Humazi tiba-tiba berbinar, dan dia menatap orang suci itu, seolah-olah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Matanya penuh dengan nafsu dan dia hampir meneteskan air liur. Sudah lama aku mendengar bahwa Saint dari Blood Shadow Palace sangat hebat di ranjang. Aku hanya ingin belajar darinya. Aku juga dikenal karena berhubungan seks 10 kali dalam semalam. Aku ingin tahu apakah aku bisa memenangkan hati Saint. Humazi menggoda orang suci itu tanpa ragu-ragu. Sang Santo mendengus dingin, tidak tahu malu. Dia mengangkat tangan gioknya sedikit, dan seberkas darah mengalir langsung ke wajah Humazi. Humazi tidak menghindar atau menghindar, tetapi menangkis dengan kipas lipatnya. Dengan suara, bang, darah menghilang. Mengapa orang suci itu marah? Humazi tersenyum dan berkata, saya sangat mengagumi keanggunan Sang Santo dan datang menemuinya. Ada sedikit keterkejutan di mata orang suci itu. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi, akan sulit bagi seorang kultivator tingkat 8 biasa di alam abadi untuk menerimanya dengan mudah. Bagaimana mungkin lelaki tua biasa-biasa saja di hadapanku ini bisa menyelesaikan situasi dengan begitu mudahnya? Siapakah kamu? Orang suci itu menjadi waspada. Humazi hendak menjawab ketika suara Chen Ping tiba-tiba terdengar. Nona, Sekte Tianyan telah hancur, dan yang berikutnya adalah Istana Bayangan Darah. Jika Anda bijaksana, serahkan semua sumber daya Anda, lalu perintahkan semua murid untuk menanggalkan pakaian mereka sehingga Tuan Hu dapat menikmatinya. Dengan cara ini, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan tubuh Anda tetap utuh. Murid orang suci itu mengecil, apa-apaan kamu? Menurutnya, Chen Ping hanya seorang kultivator tingkat kelima di alam makhluk abadi, namun dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Sekalipun semua dayang Istana Bayangan Darah telah tidur dengan laki-laki dan mempraktikkan seni mengisi kembali yin dengan yang, mereka tidak akan pernah tega melepaskan pakaian mereka dan membiarkan seorang lelaki tua mempermalukan mereka. Mata Chen Ping bersinar terang, hal-hal sangat bagus, hanya untuk kata ini, Istana Bayangan Darah harus dihancurkan hari ini. Sang Saint tiba-tiba tertawa, tetapi tawanya penuh dengan niat membunuh, hanya beberapa dari kalian. Kalian ingin menghancurkan Istana Bayangan Darahku. Sungguh khayalan yang sia-sia. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan seluruh Istana Bayangan Darah tiba-tiba berguncang. Darah mengalir keluar dari tanah dan mengembun menjadi panah darah yang tak terhitung jumlahnya di udara. Formasi Bayangan Darah, aktifkan. Anak panah darah melesat ke arah Chen Ping dan kelompoknya bagaikan hujan. Tepat saat Chen Ping hendak bergerak, Humazi berteriak, kamu setuju untuk membiarkanku melakukannya. Dia segera melemparkan jimat dengan kedua tangannya, dan tirai cahaya keemasan langsung terbuka, menghalangi semua anak panah darah. Panah darah itu mengenai tirai cahaya,
menimbulkan suara korosi, mendesis, namun tidak dapat menembusnya. Hah! Sang Santo terkejut. Bagaimana kau bisa menghalangi panah bayangan darahku? Humazi terkekeh dan berkata, orang suci, bagaimana kalau kita bertaruh? Apa taruhannya? Jika aku menang, orang suci itu akan menemaniku selama 1 malam, jika aku kalah, aku akan bergantung pada belas kasihan orang suci itu. Humazi berkedip. Orang suci itu tertawa marah, kamu mencari kematian. Sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan berdarah dan menyerbu langsung ke arah Humazi. Kuku-kuku di 10 jarinya tiba-tiba membesar, bagaikan 10 bilah pisau tajam berdarah, yang mengarah langsung ke tenggorokan Humazi. Humazi tidak terburu-buru. Dia melemparkan jimat, dan diagram Tai Chi lengkap muncul di depannya. Cakar tajam orang suci itu mengenai diagram Tai Chi, dan rasanya seperti terjebak dalam rawa, dengan sebagian besar kekuatannya dihilangkan. Pelepasan kekuatan Tai Chi. Sang Santo mencibir, lihatlah seberapa banyak yang bisa kau keluarkan. Bentuk tubuhnya berubah lagi, dan dalam sekejap, 8 bayangan darah muncul, menyerang Humazi dari berbagai sudut. Setiap bayangan darah sangat mirip dengan aslinya sehingga sulit membedakan apakah itu asli atau palsu. Di kejauhan, Yun Wuya mengerutkan kening dan berkata, klon bayangan darah gadis suci ini telah mencapai puncaknya. Tuan Hu takut. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, jangan remehkan orang tua mesum itu. Dia menyembunyikan sesuatu dengan sangat baik. Benar saja, menghadapi pengepungan 8 bayangan darah, Humazi tiba-tiba menyingkirkan ekspresi main-mainnya dan seluruh temperamennya berubah drastis. Dia membentuk segel dengan tangannya dan bergumam. Meminjam kekuatan langit dan bumi, 5 elemen berputar. Dalam sekejap, tubuhnya diterangi dengan cahaya 5 warna, dan kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah beredar tanpa henti, membentuk perisai pelindung yang sempurna. Bayangan darah itu mengenai perisai dan hancur, hanya menyisakan tubuh asli Sang Sein, yang terpaksa mundur beberapa langkah. Sang Santo akhirnya berubah warna, siapakah kamu? Humazi tidak menjawab, namun tersenyum dan berkata, orang suci, giliranku untuk bergerak. Dia menggenggam kedua tangannya, dan ketika dia membukanya lagi, sebuah teratai merah muda muncul di telapak tangannya. Bunga teratai berputar perlahan sambil mengeluarkan wangi yang memikat. Cinta bunga kesengsaraan, pergi. Teratai itu melayang ke arah orang suci itu, tampak perlahan, tetapi tiba dalam sekejap mata. Sang Santa buru-buru melambaikan lengan bajunya untuk menangkisnya, namun teratai itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke dalam tubuhnya. Ah! Tubuh orang suci itu bergetar dan wajahnya langsung memerah. Ia merasa seperti ada jutaan semut merayapi tubuhnya, gatal, panas, dan tak tertahankan. Apa yang kau lakukan padaku? Orang suci itu bernapas dengan cepat, matanya berkaca-kaca. Humazi tersenyum dan berkata, sebuah alat erotis kecil dapat meningkatkan hasrat seksual seseorang 100 kali lipat. Sang suci telah menekuni seni merayu selama bertahun-tahun, jadi kurasa dia belum pernah benar-benar merasakan nafsu birahi, kan? Orang suci itu menggertakkan giginya, tercela. Dia memaksakan diri untuk melatih kemampuannya, mencoba untuk menekan perasaan aneh di tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa semakin dia berlatih, semakin kuat perasaan itu jadinya. Tidak ada gunanya. Humazi melangkah lebih dekat. Kesengsaraan bunga cinta dirancang khusus untuk menahan sihir jahatmu yang mengambil yang untuk mengisi kembaliin. Semakin kau melawan, semakin kau akan teracuni. Kaki orang suci itu menjadi lemah dan dia hampir tidak dapat berdiri. Dia memandang Humazi yang semakin dekat, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Tepat ketika Humazi hendak berhasil, Sang Santo tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh. Apakah kau pikir, kau satu-satunya yang bisa menggunakan racun? Dia membuka sedikit bibir merahnya, dan aliran darah yang hampir tak terlihat melesat ke dahi Humazi bagaikan kilat.
Jaraknya terlalu dekat dan Humazi tidak punya waktu untuk menghindar. Hati-hati, Chen Ping memperingatkan, tetapi sudah terlambat. Darah merembes ke alis Humazi, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan cahaya di matanya cepat meredup. Hahaha, Sang Santo tertawa penuh kemenangan, jika kau terkena Blood Soul Silk milikku, kau akan berubah menjadi genangan darah dalam 3 tarikan napas. Wajah Chen Ping berubah, dan dia hendak membantu, tetapi Humazi tiba-tiba berkedip. Wah, menakutkan sekali. Apa? Senyuman orang suci itu membeku, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Humazi menepuk dadanya dan berkata, saya takut setengah mati. Untungnya, saya sudah siap. Dia mengangkat kerah bajunya, memperlihatkan cermin perunggu kecil yang menempel di dadanya. Blood Soul Silk memang kuat, tetapi dipantulkan oleh cermin cahaya misterius milikku. Orang suci itu kemudian menemukan sebuah titik merah muncul pada dadanya. Wajahnya langsung pucat, tidak, ini tidak mungkin. Sekarang, siapa yang diracuni? Humazi bertanya dengan santai. Sang Santo merasakan hawa dingin yang cepat menyebar dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Ia tahu betapa kuatnya sutra jiwa darah itu, jadi ia menggertakkan giginya dan berkata, kau hebat. Setelah orang suci itu selesai berbicara, dia hendak mengambil penawarnya dari tubuhnya, tetapi dia mendapati penawarnya telah menghilang. Apakah kamu mencari benda ini? Humazi tiba-tiba mengeluarkan botol porselen. Penawar racun. Berikan padaku penawar racunnya, teriak orang suci itu. Humazi merentangkan tangannya, penawarnya ada padaku, kemarilah dan ambil sendiri. Ada sekilas ekspresi perjuangan di mata orang suci itu, namun dia akhirnya terhuyung-huyung ke arah Humazi. Setiap kali dia melangkah, kain kasa merah di sekujur tubuhnya otomatis sedikit terlepas, dan saat dia berjalan di depan Humazi, dia sudah setengah telanjang. Tolong berikan aku penawarnya, pintanya dengan nada memelas, air mata di matanya. Humazi menelan ludahnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya, alangkah baiknya jika kamu melakukan ini lebih awal. Pada saat dia terganggu, cahaya dingin melintas di mata orang suci itu, dan belati yang tersembunyi di lengan bajunya menusuk jantung Humazi. Pergilah ke neraka, belati itu menembus tubuh Humazi, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Sosok Humazi menghilang seperti buih dan ternyata itu hanya ilusi. Tuan Hu semakin hebat, Chen Ping tersenyum tipis. Sejak tiba di surga, Humazi tampaknya telah membuka kotak Pandora, dan tingkat kekuatannya meningkat pesat. Berbagai cara juga muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Orang suci itu telah meremehkanku dengan menggunakan trik yang sama 2 kali. Suara Humazi datang dari belakang. Orang suci itu tiba-tiba berbalik dan melihat Humazi berdiri 3 langkah di belakangnya dengan sebuah botol porselen di tangannya. Ini penawarnya yang sebenarnya. Humazi mengocok botol porselen, apakah kamu menginginkannya? Sang Santa tidak mampu lagi berdiri tegak saat ini, dan serangan balik dari benang jiwa darah membuatnya sangat menderita. Akhirnya dia pun tak kuasa menahan diri dan berlutut, tolong berikan aku penawarnya. Aku akan menuruti apapun permintaanmu. Humazi mendesah, jika aku tahu ini akan terjadi, mengapa aku melakukannya sejak awal? Ujung jari Humazi membelai tekstur dingin botol porselen, dan tubuh setengah telanjang orang suci itu bersinar dengan kilau yang memikat. Jepit rambut giok darah yang tersebar di rambutnya bergoyang lembut, memantulkan pesona di matanya. Wanita suci istana bayangan darah, yang tadinya penuh dengan niat membunuh, kini meringkuk di tanah seperti kupu-kupu merah dengan sayap patah. Jari-jarinya yang ramping gemetar saat meraih sudut pakaian Humazi. Guru, berikan aku penawarnya. Aku akan membawa semua muridku untuk melayanimu. Tenggorokan Humazi bergemuruh, dan adegan lama dari adegan romantis surga ke-6 terlintas dalam benaknya. Dia juga melihat sekilas rona merah yang masih tersisa di leher orang suci itu, yang merupakan tanda nafsu yang disebabkan oleh malapetaka bunga cinta. Dia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang jahat,
tetapi dia tidak dapat menahan godaan nalurinya. Lupakan saja, dia mendesah dan melempar botol porselen itu. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau mempermainkanku? Saat orang suci itu meminum penawarnya, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia tidak langsung mengambilnya, tetapi tiba-tiba mengarahkan mulut botol ke arah Humazi, dan beberapa garis darah keluar dari ujung jarinya untuk menutup titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Orang tua mesum, apakah kau benar-benar berpikir aku akan menyerah? Dia tertawa terbahak-bahak, dan darah mengalir deras di telapak tangannya. Wanita dari istana bayangan darah hanya akan mati berdiri, tidak hidup berlutut. Ketika Humazi menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Sebuah cakar berdarah menusuk dadanya. Dia menatap orang suci itu dengan tak percaya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Kau. Tuan Hu, sosok Chen Ping melesat bagai kilat, telapak tangannya yang bersinar dengan cahaya keemasan menamparkan punggung orang suci itu. Sang Sein telah bersiap. Bayangan darah di sekelilingnya membengkak dan berubah menjadi ribuan anak panah darah yang melesat ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara tegas, para murid istana bayangan darah, aktifkan, arai sihir 10.000 keindahan. Sebelum dia selesai berbicara, ratusan kultivator wanita yang telah diracuni oleh dupa pencinta jiwa 1000 ilusi tiba-tiba merobek sisa pakaian mereka dan menerkam telanjang ke arah Yun Wuya dan pengikut sekte King Yun. Ada warna bunga persik yang menakutkan di mata mereka, mereka melantunkan lagu-lagu cabul, dan wangi yang keluar dari tubuh mereka lebih memikat daripada aroma biji wijen yang mempesona. Tuan Yun, tolong selamatkan kami. Seorang kultivator wanita berlutut di depan Yun Wuya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Selama Anda bersedia melindungi kami, saya akan melakukan apa saja. Wajah Yun Wuya menjadi pucat, dan dia menggunakan energinya untuk memaksa kultivator wanita yang mendekat untuk mundur, dan berteriak dengan marah, sihir jahat menipu orang. Jangan terlalu lancang. Meskipun dia mampu menjaga pikirannya tetap fokus, pengikut sekte King Yun di belakangnya telah dipukul satu demi satu. Para biksu muda itu tampak kebingungan dan mengambil inisiatif untuk menghalangi para biksu wanita, mengarahkan pedang mereka ke arah Chen Ping, jangan sakiti mereka. Mereka tidak bersalah. Seorang murid gemetar seluruh tubuhnya, tetapi dia dengan erat melindungi kultivator wanita di belakangnya. Jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh aku terlebih dahulu. Chen Ping memandang murid-muridnya yang dikendalikan oleh sihir, dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih terang. Dia tahu betul bahwa pesona istana bayangan darah tidak hanya memengaruhi indera, tetapi juga dapat mendistorsi pikiran. Bodoh, gerutunya, dan cahaya keemasan di telapak tangannya berubah menjadi lingkaran dan menyebar, menyapu seluruh tempat seperti riak-riak. Berdengung. Gelombang suara yang tak kasat mata itu menghancurkan musik dekaden di udara, dan lingkaran cahaya berwarna persik pada praktisi wanita pun meredup seketika. Para pengikut sekte King Yun tiba-tiba terbangun, menatap kultivator wanita telanjang yang mereka lindungi, dan melangkah mundur karena terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan rasa malu, marah, dan takut. Pengadilan kematian. Chen Ping tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung memanggil pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga memadatkan energi pedang emas dan menebas ke arah pembantu istana bayangan darah seperti embusan angin yang menyapu dedaunan.